Kalau kita lihat panggung dunia, ada beberapa pemimpin yang benar-benar megang masa depan di tangan mereka. Dan Xi Jinping, ya dia salah satunya. Tapi siapa dia sebenarnya? Berdasarkan buku CEO China karya Carrie Brown, yuk kita coba bongkar mesin kekuasaan di balik pria yang memimpin Tiongkok ini. Nah, buku ini langsung nunjukin teka-teki utamanya, politik Tiongkok itu kayak kotak hitam. Aneh banget kan, di zaman serba terbuka ini, kita tuh tahu sedikit banget soal cara kerja salah satu negara paling kuat di dunia. Gimana keputusan dibuat, siapa yang buat, itulah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaannya, siapa orang ini? Nah, ini dia, Xi Jinping. Gampang banget kalau kita cuma fokus ke satu orang di puncak. Tapi kalau di Tiongkok, itu keliru. Untuk benar-benar ngertiin Xi, kita nggak bisa cuma lihat dia sebagai individu. Kita harus paham sistem yang menciptakan dia dan memberinya kekuatan. Partai Komunis Tiongkok. Dan ini konsep kuncinya ya. Di Tiongkok, partai itu segalanya. Mau sekuat apapun pemimpinnya, dia itu cuma perwujudan dari sistem yang ngebentuk dia. Jadi, kekuasaan Xi Jinping itu ya kekuasaan partai. Nggak bisa dipisahin. Coba deh bayangin skalanya. Partai Komunis Tiongkok itu punya 82 juta anggota. Itu lebih banyak dari populasi Jerman loh. Jadi ini bukan sekedar partai politik biasa, ini tuh kekuatan raksasa yang nyentuh setiap jengkal kehidupan di Tiongkok. Tapi dari 82 juta orang itu, kekuasaan yang sesungguhnya cuma dipegang segelintir orang. Cuma 7. Inilah dia, Komite Tetap Politbiro. Ini inti dari prinsip Leninis, sekelompok kecil elit yang pegang kendali mutlak. Kalau Anda bisa mengendalikan 7 orang ini, Anda mengendalikan Tiongkok. Terus, gimana caranya partai ini bisa pegang kekuasaan begitu lama? Nah, mereka ini punya 3 pilar utama. Pertama, narasi sejarah. Mereka pahlawan yang ngusir Jepang dan nyatuin bangsa. Tapi pilar terkuatnya, ekonomi. Pesan mereka simple. Lihat nih kemakmuran yang kami kasih. Ini semua karena kami. Buku ini ngasih analogi yang kuat banget. Dan ini penting, jangan anggap PKT itu kayak partai politik biasa. Anggap aja kayak gereja Katolik. Sebuah kekaisaran yang ngatur dirinya sendiri, punya hierarki, punya doktrin, dan pemimpin tertingginya, sekretaris jenderal, itu kayak paus. Kata-katanya jadi hukum ideologi. Terus gimana kekaisaran ini bikin semua orang patuh? Lewat CDIC, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin. Anggap aja ini polisi internalnya partai yang ditakuti semua orang. Mereka bisa menjatuhkan siapapun, gak peduli jabatannya setinggi apa, dengan alasan memberantas korupsi atau ketidaksetiaan. Ini alat buat maksa semua orang nurut. Oke, kita udah ngerti sistemnya. Sekarang kita balik lagi ke orangnya. Buat ngerti gaya kepemimpinan Xi Jinping, kita harus lihat masa lalunya. Dia itu nggak tiba-tiba muncul di puncak loh. Perjalanannya itu ditempa oleh krisis dan kesulitan yang luar biasa. Cerita hidupnya itu kayak roller coaster. Awalnya dia itu pangeran, anak pahlawan revolusi, hidup enak di Beijing. Terus, boom, revolusi kebudayaan ngehancurin semuanya. Dia diasingkan ke desa, hidup miskin banget. Nah, dari titik paling rendah itu, dia sabar banget ngerintis karir dari nol, puluhan tahun belajar memerintah di provinsi-provinsi Tiongkok. Nah, ini poin yang penting banget. Jalan ke puncak kekuasaan di Tiongkok itu bukan lewat duit atau jadi selebriti. Bukan, tapi lewat apa yang disebut baptisan api, yaitu berhasil mengelola salah satu provinsi raksasa di Tiongkok. Masing-masing provinsi itu kan lebih besar dari kebanyakan negara Eropa. Itulah ujian sesungguhnya, dan Xi lulus ujian itu selama hampir 3 dekade. Jadi pas Xi akhirnya naik jadi pemimpin tahun 2012, dia tuh udah siap banget. Dia datang bukan buat nurusin yang udah ada, bukan buat jaga status quo. Dia datang dengan agenda yang jelas, mengubah partai dan sekaligus menguatkan kekuasaannya sendiri. Dan dia nggak basa-basi. Diagnosisnya soal kondisi partai itu brutal dan jujur. Partai lagi dalam masalah besar. Korupsi merajalela, pejabat-pejabat udah jauh dari rakyat. Nah, pernyataan ini jadi dasar buat semua tindakan drastis yang dia ambil setelahnya. Pepatah Tiongkok ini pas banget buat ngegambarin strateginya, cuma boleh ada satu harimau di atas gunung. Ini maksudnya kampanye anti korupsi dia. Di satu sisi, ini memang upaya buat ngebersihin partai yang udah bobrok. Tapi di sisi lain, ini juga jadi alat yang efektif banget buat nyingkirin lawan-lawan politik. Buat mastiin cuma ada satu pusat kekuasaan. Dan skala pembersihannya ini gila-gilaan. Belum pernah ada sebelumnya. Dia nggak cuma ngejar ikan teri, dia ngejatuhin harimau. Tokoh-tokoh paling kuat di partai.
kayak Bo Xilai dan Zhou Yongkang. Pesannya jelas banget dan bikin merinding. Nggak ada yang aman. Oke, selain bersih-bersih, agenda besarnya itu terangkum dalam apa yang disebut 4 komprehensif. Ini kayak cetak birunya buat Tiongkok. Kemakmuran, reformasi, negara hukum. Tapi, coba lihat pilar keempatnya. Mengatur partai secara ketat. Nah, ini kuncinya. Bagi Xi, 3 hal pertama tadi nggak akan bisa tercapai tanpa partai yang kuat dan disiplin di bawah kendalinya. Jadi, semua ini menguatkan kekuasaan, mendisiplinkan partai, itu bukan tujuan akhirnya. Itu semua cuma alat buat mencapai sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, jadi apa sih visi utama Xi buat masa depan Tiongkok? Dan apa artinya ini buat kita semua, buat seluruh dunia? Ini dia, impian Tiongkok atau The China Dream. Dan ini bukan sekedar slogan kosong ya. Ini adalah sebuah peta jalan, lengkap dengan deadline yang jelas. Semua kebijakan, dari ekonomi sampai militer, itu tujuannya buat mencapai 2 target 100 tahun ini. Inilah narasi besar yang menyatukan bangsa di bawah bendera partai. Lalu, apa artinya ini buat dunia? Simpelnya gini, impian Tiongkok itu butuh panggung global yang lebih besar. Jadi, kalau Anda dengar istilah model baru hubungan kekuatan besar, itu tuh bahasa diplomatis buat ngirim pesan ini ke Amerika. Hei, kami bukan lagi nomor 2. Perlakukan kami sebagai mitra yang setara. Dan disinilah letak dilema besarnya buat kita semua. Ekonomi global kita itu butuh Tiongkok yang stabil. Di sisi lain, Partai Komunis bilang cuma mereka yang bisa menjamin stabilitas itu. Nah, jadi ironis kan? Apakah ini artinya kepentingan dunia untuk perdamaian dan kemakmuran sekarang justru bergantung sama keberhasilan Partai Komunis untuk terus berkuasa? Nah, kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan provokatif dari buku ini. Kalau Tiongkok yang stabil di bawah partai itu adalah kunci stabilitas global, apa itu berarti kita semua, demi kepentingan kita sendiri, sekarang harus jadi pendukung PKT? Ini pertanyaan yang nggak enak didengar, tapi ini inti dari tantangan untuk memahami Tiongkok di bawah CEO-nya Xi Jinping.